Pengacara siapkan bukti perintah penembakan dari Ferdi Sambo, sulit ditolak Baradae. Saksi Hendra Kurniawan dan Beni Ali menghadap pimpinan. Selanjutnya, pada pukul 22.00 WIB, Saksi Hendra Kurniawan dan terdakwa Ferdi Sambo kembali ke ruangan pemeriksaan Biro Propos di lantai 3 dan langsung menemui Richard Eliezer Pudiang Lumiu, Ricky Rizal Wibowo, dan Kuat Maruf untuk menyampaikan dan menyamakan pikiran sesuai skenario yang telah dibuat sebelumnya atas peristiwa penembakan yang terjadi pada diri korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Setelah itu, terdakwa Ferdi Sambo kembali memanggil saksi Hendra Kurniawan, Beni Ali, saksi Agus Nurpatria Adi Purnama, dan Harun menyampaikan bahwa ini masalah harga diri. Percuma punya jabatan dan pangkat bintang 2 kalau harkat dan martabat serta kehormatan keluarga hancur karena kelakuan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Penyidik sudah melakukan gelar perkara dan pemeriksaan saksi-saksi juga sudah kita anggap cukup untuk menetapkan Baradae sebagai tersangka dengan sangkaan pasal 338 KUHP, junto pasal 55 dan 56 KUHP. Pemeriksaan ataupun penyidikan tidak berhenti sampai di sini, ini tetap berkembang. Sebagaimana juga rekan-rekan ketahui bahwa masih ada beberapa saksi lagi yang akan kita lakukan pemeriksaan di beberapa hari ke depan. Melihat keadaan sebenarnya terkait keberadaan Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup, akhirnya perasaan saksi Arif Rahman Arifin sangat kaget karena tidak menyangka bahwa apa yang sudah saksi Arif Rahman Arifin dengar beberapa hari yang lalu, informasi tentang kronologis kejadian tembak-menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi, dan Karopenmas Divhumas Brigjen Ramadan ternyata tidak sama dengan apa yang saksi Arif Rahman Arifin lihat pada CCTV tersebut. Pengacara siapkan bukti perintah penembakan dari Ferdi Sambo, sulit ditolak Baradae. Tribunnews.com, Jakarta. Pengacara Richard Eliezer Pudiang Lumiu atau Baradae, Roni Talapesi, menyatakan siap membuktikan apa yang dilakukan kliennya merupakan perintah Ferdi Sambo. Ia mengatakan penembakan yang dilakukan Baradae karena relasi kuasa di mana Ferdi Sambo merupakan atasan Baradae, sehingga yang bersangkutan tidak bisa menolak permintaan dari Jenderal Bintang 3 itu. Nanti kita uji di persidangan ya, tapi kita perlu sampaikan bahwa dalam tekanan itu betul relasi kuasanya tidak bisa berbuat apa-apa. Kemudian nanti kita buktikan di persidangan, kata Roni Talapesi dikutip dari Kompas TV Live. Pihaknya tetap berkeyakinan semua yang dilakukan Barada berada dalam tekanan atasan. Tetapi dalam hal ini kami tetap konsisten berdasarkan perintah karena logika sederhananya nggak mungkin tingkatan paling rendah paling bawah. Pangkat rendah ini membantah perintah dari Jenderal Bintang itu. Sangat tidak masuk akal, tidak ada pilihan saja, ungkap dia. Dalam agenda sidang pembacaan dakwaan hari ini, Baradae disebut tergerak mengikuti rencana Ferdi Sambo untuk membunuh Brigadir J. Kesediaan Baradae jadi eksekutor tembak Brigadir J karena mendengar cerita pelecehan di Magelang, Jawa Tengah. Terdakwa Richard Eliezer Pudiang Lumiu menyatakan kesediaannya dengan berkata, "Siap, Komandan." Sesuai dakwaan yang dibacakan, Baradae membacakan surat permintaan maaf dan penyesalannya. Dalam surat tersebut, Baradae mengucapkan duka cita terkait meninggalnya Brigadir J kepada pihak keluarga. Selain itu, Baradae juga menyesal atas perbuatannya kepada Brigadir J. Namun ia mengaku bahwa apa yang dilakukannya tersebut hanyalah bentuk ketidakberdayaan dirinya untuk membantah perintah dari atasannya, yaitu mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo. Saya sangat menyesali perbuatan saya, namun saya hanya ingin menyatakan bahwa saya hanyalah seorang anggota yang tidak memiliki kemampuan untuk menolak perintah dari seorang jenderal. Terima kasih, kata Baradae.